Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam daurah sesi kedua dari kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, langsung saja kita lanjutkan poin ke-8. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, "Fangzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalan wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang engkau dengarkan ucapannya dari yang hidup di zamanmu secara khusus, jangan tergesa-gesa untuk menerima, untuk kalau istilah sekarang memposting, nge-share, menyebarkan. Jangan tergesa-gesa terlebih dahulu. Wala tadkhulanna fi syai'in min, jangan masuk ke dalamnya. Hatta tas'al, sampai engkau tanyakan. Wa tandur, dan engkau perhatikan, engkau timbang ucapan orang tersebut, apakah ada riwayat, asar, ajaran para sahabat Rasulullah SAW yang mendukung ucapannya tersebut. Ini ucapan yang layak ditulis, istilah para ulama, bima'il uyun, dengan tetesan air mata, ya, atau kalau istilah sekarang dengan tinta emas. Ini ucapan yang sangat berharga, terutama bagi kita yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat. Untuk kita betul-betul hati-hati, betul-betul selektif. Kalau ada postingan dari siapapun, ya, entah yang gelarnya LCMA, ya, atau doktor atau profesor doktor, atau gelarnya syekh, ustadz, apalah sudah namanya, harus betul-betul selektif, harus betul-betul, ya, berhati-hati. Betul tidak ucapannya itu? Apakah postingannya, videonya, ucapannya sesuai dengan ajaran para sahabat ataukah tidak?
Kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, la takun budhuran ujulan madzayi'. Kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, jangan engkau menjadi orang yang tergesa-gesa, yang ingin pertama kali menyebarkan berita. Jangan menjadi provokator. Artinya harus betul-betul selektif. Apalagi sekali lagi di dunia maya. Jangan tadi hanya berlandaskan gelar akademik, atau karena followernya banyak, atau karena kata-katanya menyentuh hati. Kalau sekadar menyentuh hati, iblis bisa. Contohnya apa? Ketika iblis menggoda Adam alaihissalam, iblis, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, sesungguhnya aku, kata iblis, adalah penasehat bagi kalian berdua. Ini ucapan yang apa? Tadi bisa menyentuh hati. Makanya sampai Nabi Adam pun apa? Tergelincir karena bujuk rayu daripada iblis dengan retorika yang sangat halus, yang sangat indah, yang sangat menyentuh. Inilah kuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku, kata iblis, adalah penasehat bagi kalian berdua. Maka sekali lagi, ukurannya bukan retorika yang indah, bukan tadi follower yang banyak, bukan gelar, namun timbang. Apakah ada dalilnya? Dari qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Ini prinsip dari para ulama as-salaf. Dan di antaranya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mushtabihat. Nanti di suatu zaman akan ada perkara yang samar-samar, tidak jelas. Ini manhajnya Haroki atau manhajnya Salafi atau Ikhwani, nggak jelas. Ya, kata beliau, umuran mustabihat, samar-samar. Kemudian kata beliau, alaika bitta'anni, wajib bagi kalian untuk waspada, berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Tadi ada postingan, ada siapapun yang menyebarkan, renungkan dulu, timbang dulu, apakah postingan ini betul atau tidak, layak diterima, layak diposting atau tidak, di-share atau tidak, hati-hati. Kata beliau, li antakuna tabi'an lil khairi khairul laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik engkau menjadi ekor kebenaran daripada engkau menjadi kepala kejelekan. Ketika Anda menyebarkan, menposting, men-share tulisan ataupun potongan video atau berita tanpa Anda cross-check, tanpa timbang dulu, kalau itu sesat postingannya, Anda menanggung dosa orang yang menerima postingan tersebut. Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Ini sekali lagi bahan renungan bagi kita semuanya. Jangan tergesa-gesa. Timbang segalanya dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Au ahadun minal ulama. Ya, ataupun lihat apakah ada para ulama yang juga mengatakan seperti yang di postingan atau yang diucapkan orang tersebut. Ya, tentunya tadi yang paling penting ucapan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Ucapan ulama hanya sekedar apa? Sampingan, karena dalil hanya pada qala Allah, qala Rasul, wa qala apa? As-sahabah. Kalau ada ucapan ulama, ini sekali lagi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, untuk mengokohkan. Tapi yang paling penting tadi sesuai dengan dalil.
Jangan mengatakan yang penting ada fatwa ulama. Nggak bisa. Kenapa demikian? Karena fatwa ulama bisa apa? Keliru. Ya, kita harus punya prinsip yang merupakan dalil itu qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah atau ijma' para sahabat. Adapun ucapan person dari para ulama bisa salah. Makanya sesat kalau ada orang punya prinsip, pokoknya pendapat saya ini yang penting ada ulama yang juga berpendapat. Ya, seperti misalnya masalah apa? Musik. Ya, kan ada ahli bid'ah mengatakan, ya saya siap dialog dengan siapapun masalah musik. Pokoknya kalau ada satu ulama yang membolehkan, menghalalkan, selesai masalah. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini manhaj yang menyelisih Al-Quran. Al-Quran mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada qala Allah, Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah Rasul, bukan kepada apa? Ya, fatwa. Ya, 1-2 para ulama. Mereka bukan apa? Maksum. Makanya ada ungkapan yang indah dari para ulama, man tatabba rukhsah zandaqa. Barang siapa yang mencari keringanan-keringanan para ulama, yaitu fatwa-fatwa yang keliru dari para ulama, dia bisa menjadi zindik. Orang itu bisa dia menikahi perempuan tanpa wali, pakai fatwanya ya mazhab Hanafi. Bisa. Apakah dibenarkan? Nggak bisa, meskipun ada ulama yang mengatakan demikian, karena menyelisih sabda Rasul, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah tanpa apa? Kalau sekedar cuplik ucapan ulama, naudzubillah min dzalik. Ini kata para ulama yang mencari keringanan-keringanan dari fatwa para ulama bisa menjadi apa? Zindik. Makanya Imam Malik dan 4 imam Ahlussunnah dari 4 mazhab sepakat mengatakan idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, itulah mazhabku. Bukan apa? Ya, mengikuti pendapat person dari para ulama yang jelas-jelas menyelisih apa? Ad-dalil. Ya, kalau ahlul bidah itulah kebiasaan mereka, berpendapat dulu, beramal dulu, ketika dibantah cari keringanan-keringanan dari ucapan para ulama, dicocok-cocokkan dan seterusnya. Adapun ahlus sunnah punya prinsip, yaitu mengembalikan semua perselisihan dalam urusan agama ini kepada qala Allah, qala ar-Rasul dan juga qala as-sahabat. Fa in wajadta fi atharan anhu fatamassak bihi. Kalau Anda mendapatkan asar riwayat dari para sahabat, maka pegang erat. Wala tujawizu li syai'in, dan jangan melampauinya. Wala takhtar alai syai'an, dan jangan memilih yang lain. Fatasqutu finnar, engkau akan bisa masuk ke dalam api neraka. Ya, seperti tadi, ya, atau yang kemarin kita sampaikan. Kalau ada misalnya yang posting kritik kepada pemerintah, kepada presiden misalnya, apakah antum boleh nge-share? Hah? Boleh atau enggak? Dokter lo yang nge-share. Hah? Yang nulis profesor lo. Hah? Lulusan Madinah lo. Berani antum nyalahkan? Hah? Loh, kok dia? Gak berani kelihatannya ya. Hah? Gak selevel. La man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat dari kalian ya sesuatu kemungkaran, rupalah dengan apa? Tangannya. Enggak ada syaratnya harus dokter dulu, enggak ada. Ya, yang penting apa? Tahu itu kemungkaran. Ala ilmin wa ala bayyinah. Maka Pak Rasul mengatakan ingkari dengan apa? Tangan. Kalau sanggup, kalau tidak sanggup, ya fa ilam yastati fa bi lisan, dengan lisan. Ya, contoh misalnya anak kecil. Ya mungkin dia baru lulus TK atau lulus SD. Insya Allah kalau di sekolah-sekolah sunnah kan adab-adab makan, insya Allah sudah mereka khatam. Ya, mulai TK mereka sudah diajarkan makan dengan tangan kanan. Misalnya ada saudaranya sepupunya yang mungkin sudah lulus SMA, makan dengan tangan kiri. Ya, kemudian yang baru lulus TK atau lulus SD ini menegur, ya bang,
makan dengan tangan kanan, Bang, nggak boleh dengan tangan kiri. Kamu ini baru lulus TK, saya sudah lulus apa? Apakah benar seperti itu? Ini masalah yang sudah apa? Wadihat, yang terang benderang kesalahannya. Maka kata Rasul tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jangan ada kaidah. Ini pernah kita dengar dari sebagian jamaah. Kalau berselisih dokter dan LC, kita dahulukan dokter. Kaidah bid'ah. Paham tuh? Nah, sekali lagi, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada qala Allah qala Rasul yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu yang benar meskipun dia enggak punya apa? Gelar dan seterusnya. Ini sekali lagi yang harus dipahami, kalau menyelisih ajaran para sahabat, ancamannya fatas kota finnar, karena Rasul mengatakan kulluhum finnar illa wahida, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang menyelisih ajaran Rasul, menyelisih ajaran para sahabat Rasul, ancamannya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut poin 9. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam annal khuruja minat tariq ala wajhain. Ketahuilah bahwasanya penyimpangan dari kebenaran itu ada dua kemungkinan. Amma ahaduhuma, kemungkinan yang pertama, farajulun qad zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu ilal khair. Ada seseorang dia menyimpang, keliru, salah, tergelincir dari kebenaran, sedangkan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fala yuqtada bi zallatihi, enggak boleh diikuti meskipun dia enggak sengaja. Secara asal luar biasa ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun suatu saat tergelincir, tetap nggak boleh dibela, nggak boleh diikuti. Apalagi yang berkaitan dengan al-bid'ah misalnya. Rasul mengatakan la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang mendukung kebid'ahan. Misalnya anta punya seorang ustadz besar, profesor, doktor, salah, keliru, jelas seperti tadi misalnya posting, celaan, kritikan kepada pemimpin kaum muslimin, ada yang membantah, Anda membela ustadz Anda, ini termasuk apa? Membela kebid'ahan. Seperti yang kita sampaikan, mencela pemimpin kaum muslimin termasuk bid'ah sabaiyah. Kalau Anda membela ustadz Anda yang keliru tadi, maka tadi laknat Allah atas orang yang membela kebid'ahan. Ini namanya ta'assub al-hizbi, hizbiyah, fanatik, golongan fanatik kepada ustadznya. Tadi kata Imam Al-Barbahari tidak boleh diikuti. Seandainya dikatakan itu apa? Tergelincir. Kemudian wa akhar anadal haq. Kemungkinan yang kedua, orang yang menyimpang itu menentang kebenaran. Wa khalafa man kana qabla minal muttaqin, dan dia menyelisih orang-orang yang sebelumnya dari orang-orang yang bertakwa, terutama dari kalangan as-salafus saleh. Mungkin yang pertama tadi, dia kesalahannya mungkin secara privasi. Mungkin ada dua orang dialog tadi, sang ustadz dengan sang santri misalnya. Sang ustadz keliru ketika ngobrol mencela pemimpin, tapi berdua, maka dinasihati, dia terima, dia bertobat. Paham? Selesai masalah. Tapi yang kedua ini, dia posting, tulisannya mencaci maki, mengkritik pemimpin. Dibantah dengan hujah. Para sahabat mengatakan la tasubu umarakum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Disampaikan fatwa para ulama Ahlussunnah terutama di zaman ini. Syekh bin Bas mengatakan laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Kata Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah, bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib pemimpin atau menyampaikannya di mimbar-mimbar bebas. Jelas dalil-dalilnya baik dari para sahabat
ataupun para as-salaf dan juga para ulama sekarang. Tapi dia tetap ngeyel. Dia mengatakan bahwasanya yang benar itu boleh. Dengan apa? Hasil rekayasa pemikirannya. Ngeyel, tetap membantah. Bahkan apa? Menuduh yang mengkritiknya, membantahnya. Dengan apa? Suka mencari-cari kesalahan. Ini ana adalah hak. Sudah disampaikan hujjah, namun tetap apa? Membangkang, tetap membantah. Kemudian fahuwa dalal mudil. Ini yang berbahaya. Orang yang kedua ini, dia sesat menyesatkan. Karena apa? Sudah tegak hujjah atasnya tadi. Bahkan kata Imam Barbari, syaitanun mari fi hadil ummah. Setan yang membangkang. Sudah disampaikan sekali, dua kali bantahan, tetap seperti itu. Bahkan apa tadi? Menyudutkan yang membantah. Ini setan yang apa? Membangkang. Kata Imam Barbahari, haqiqun ala man ya'rifu an yuhadziran nasa minhu. Maka kewajiban orang yang tahu akan kesesatan orang yang tipe kedua ini untuk mentahdzir manusia dari si fulan tersebut. Jadi sekali lagi ini ajaran salah. Tahdzir yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bukti. Ini buktinya dia postingannya sesat dan bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Dia suka mencela-mencela, posting hapus, ya, nggak mengakui kesalahannya. Ini bukan tobat. Kalau dia salahnya itu terang-terangan di medsos, harus klarifikasi tobatnya juga apa? Anak keliru, anak posting ini, anak bertobat, anak keliru, anak salah. Baru itu namanya apa? Tobat. Tidak bisa hanya apa? Dihapus atau diturunkan postingannya, tidak bisa. Anak mau bacakan sedikit ucapan sebagian salaf tentang masalah tobat dari kesalahan yang sudah menyebar di hadapan umum. Yang pertama dari Al-Hasan bin Syaqiq, ya rahimahullah ta'ala, kunna inda Ibn Mubarak. Kami pernah berada di samping Abdullah bin Mubarak dari kalangan tabi'in. Ija'ahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Faqala Ibn Mubarak lahu. Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang tersebut, anta dzalikal Jahmi. Apakah ente ini pengikut kelompok Jahmiyah? Karena mungkin sudah apa? Viral lah si fulan ini pengikut kelompok Jahmiyah. Karena zaman salaf itu terang. Gak ada yang samar-samar antara mana pengikut ahli sunnah, mana pengikut ahli bidah. Sebagaimana dalam kisah Imam Malik ketika ada orang yang bertanya bagaimana Allah apa? Istiwa. Maka Imam Malik mengusir orang tersebut. Antara julun su' inti orang yang istilahnya sesat, yang jelek, yang jahat. Ini sekali lagi apa? Karena zaman itu jelas terang mana ahli sunnah yang sejati dengan ahlu al-bidah. Demikian pula di sini Abdullah bin Mubarak ketika didatangi seseorang, beliau apa? Paham orang ini pengikut kelompok Jahmiyah. Qala idza kharajta min indi fala ta'ud ilayya. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau ente sudah keluar, jangan kembali lagi kepadaku. Qala rajul fa ana ta'ib. Orang itu mengatakan, ana sudah tobat. Ya, dari pengikut kelompok Jahmiyah. Qala Ibnu Mubarak, ini intinya. Qala Abdullah bin Mubarak, la, ente belum tobat. Hatta tudhir min taubatika mislalladzi dhahara min bid'atika. Ente belum bertobat sampai ente menampakkan, menyebarkan tobatmu sebagaimana engkau menyebarkan kebid'ahan. Paham ya? Nah, cukup banyak apa? Dihapus postingannya, ketika dibantah dihapus, ketika dibantah dihapus. Ini namanya memang watak manhajnya seperti itu. Manhaj mencela-mencela, manhaj apa? Ya, sesat menyesatkan. Paham tuh? Ya, maka sekali lagi tidak cukup tobat dengan apa? Harus dia apa? Mengakui kesalahannya. Bukan malah juga menyudutkan, sudah nggak mengumumkan tobatnya, menyudutkan yang membantahnya dengan
ilmiah dengan hujjah wal bayyinah. Itu yang pertama, ucapan Abdullah bin Mubarak dari kalangan tabi'in. Yang kedua, dari ulama Ahlussunnah juga setelah Abdullah bin Mubarak. Fa fi dzai tabaqatil Hanabilah, kalau tadi di kitab Al-Ibanah Sughra Ibnu Battah Al-Kubra rahimahullah. Ibnu Rajab rahimahullah taala pernah berkata, "Wa laqad dzukira li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rajulun min ahlil ilmi kanat lahu zallatun." Pernah disebutkan kepada Imam Ahmad rahimahullah seseorang dari ahli ilmu, tapi dia pernah jatuh ke dalam kesalahan, penyimpangan, kesesatan. Wa annau tahaba min zallati, tapi dia sudah tobat, tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Qala la yaqbalullahu dzalika minhu hatta yudhira at-taubata wa ruju'an maqalatihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah tidak akan menerima tobatnya orang tersebut sampai dia menampakkan taubatnya dari ucapannya tersebut. Kalau memang kesalahannya di medsos, ya tobatnya di medsos. Sebutkan kesalahannya. Ya sekali lagi tidak cukup hanya dia apa? Dia menulis kitab misalnya, kemudian apa? Salah. Tidak cukup cetakan berikutnya dihapus, harus klarifikasi. Ana pada cetakan sebelumnya keliru dalam poin-poin ini. Ana bertobat dan ana mengakui itu ucapan yang batil misalnya. Nggak cukup hanya apa? Pada cetakan berikutnya dihapus begitu saja. Karena bisa jadi orang yang sudah beli cetakan sebelumnya apa? Tidak tahu kalau dia sudah apa? Tobat, itu ucapan yang keliru. Dosanya masih akan mengalir kepada yang nulis tersebut. Karena dia belum menampakkan kesalahan atau menampakkan tobatnya dari kesalahannya tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad lagi, wal yu'limanna anna qala ma qalatahu kaita wa kaita, hendaklah dia mengumumkan kepada orang-orang umum bahwasanya dia telah bertobat dari kesalahan ucapan-ucapannya yang terdahulu, wa annahu taba ila Allah taala min maqalati wa raja'anhu fa idza dhahara dzalika minhu hina idzin tuqbal. Ya, kalau sudah dia sampaikan kepada orang awam tobatnya dari kesalahannya, maka insya Allah akan diterima tobatnya. Dan itu berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah, nanti dilihat ayatnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu, kecuali orang yang bertobat dan dia memperbaiki diri dan apa? Kata Allah, wa bayanu, menjelaskan. Enggak cukup hanya istighfar, enggak cukup hanya dia nah salah, ana enggak akan mulai, enggak cukup. Wa bayanu, kata Allah, sampai menjelaskan. Paham dong? Baik, itu dari ulama tabi'in. Kemudian dari Imam Ahmad. Sekarang kita baca ucapan ulama ahli sunnah abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Disebutkan bahwasanya beliau pernah berkata tentang Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini ulama Harokah dari Kuwait. Kata para ulama, banyak kesalahan-kesalahannya Abdurrahman Abdul Khaliq. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa huwa yardu al Abdurrahman Abdul Khaliq fi akhta'i fa yukhatibu wa yu'akkid ala syart fa yaqul. Syekh bin Baz berkata, al wajib alaikum ar-ruju' an hadal kalam. Wajib bagi engkau wahai Abdurrahman Abdul Khaliq untuk tobat dari ucapan wa i'lanu dzalika fi suhuf al-mahalliyah fil Kuwait was Saudiyah. Dan wajib untuk mengumumkan tobatmu tersebut di koran-koran yang ada di Kuwait dan yang ada di Arab Saudi. Ya, karena memang dulu kan adanya apa? Koran-koran, belum ada medsos. Maka ini ketika kesalahannya di koran juga apa? Tobatnya di koran juga wabayan. Kemudian kata beliau, wa fi mu'allafin khasin yatadhamman ruju'akum an kulli ma akhtatum fi, dan umumkan, tulis di buku khusus tentang kesalahan-kesalahan Anda terdahulu. Sekali lagi, kalau memang tobat dengan tobatan nasuha dari kesalahan yang sudah dia sebarkan, yang dia posting, tobat yang
terang, jangan sekadar dihapus saja postingannya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kata Imam Barbahari, kalau orang itu masih terus dalam kesesatan penyimpangan, meskipun sudah ditegakkan hujah, dibantah dengan bukti dan dalil-dalil yang jelas terang benderang, namun tetap menentang keras kepala, ini kata beliau, dalun mudil, setan marid, setan yang membangkang, dan wajib mentahdzir manusia darinya. Sampaikan fulan itu sesat. Ya, sekali lagi tentunya dengan ilmu, tentunya dengan bayyinah, bukti, ini postingannya. Bukan sekedar tuduhan dusta. Karena berapa banyak juga orang yang menuduh dengan tuduhan dusta. Ya, fulan demikian disebarkan di medsos. Ya, tapi nyatanya tidak ada bukti. Sampai ke pengadilan pun tidak ada bukti. Hati-hati, ancamannya berat. Kata Rasulullah SAW, man qala fi mu'minin ma laysa fi hubisa fi radlatil khalal hatta yakhruja mimma qal. Kata Rasul, barang siapa yang menuduh orang mukmin yang tidak ada pada orang mukmin tersebut, maka di hari kiamat dia akan dipenjara, dicelupkan di kotorannya penghuni api neraka sampai dia keluar dari ucapannya yang dusta, yang menuduh saudaranya dengan kedustaan. Jadi Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah tahdzir ataupun bantah-membantah. Tidak semua tahdzir, bantahan diterima, tidak semua langsung ditolak. Pertengahan tadi, timbang tadi, apakah bantahannya itu dengan bukti yang nyata atau sekedar kila waqal? Apakah bantahannya, tahdzirannya sesuai dengan ilmu yang berdasarkan qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabat. Paham tuh ya? Jadi sekali lagi, tidak boleh hobi dengan istilah bantahan, tahdzir secara mutlak, dan tidak boleh juga cepat menerima. Harus betul-betul selektif, hati-hati, waspada, pertengahan dalam segala hal. Ya, kalau sudah jelas tadi postingannya ini, postingannya di FB-nya dia mencela pemimpin, ini bantahan dari Ustadz Fulan dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ucapan para ulama, jelas yang ini sesat, yang ini hak, maka sekali lagi jangan pernah menolak bantahan tersebut. Kalau Anda menolak bantahan, ada kesombongan. Kata Rasul, al-kibar batarul batal haq. Namanya sombong, menolak kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Justru yang dibela yang membantah ini. Kalau Anda membela yang salah karena ustadz Anda, atau mungkin karena satu kabilah, atau karena satu alma mater, maka sekali lagi, ini tadi kata Rasul, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang mendukung, membela kebid'ahan. Ya, sekali lagi, ukur semuanya dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabat. Dan tadi, as-salaf sejak zaman dahulu mengajarkan istilah tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan, fulan awas, dia mencelah-mencelah dalam akidah. Dia suka memposting postingan yang berisi caci makian, kritikan kepada pemimpin, dan itu menyelisih manhaj salaf. Hati-hati, tidak ada masalah selama dengan bukti dan keterangan yang nyata. Dan kata para ulama, termasuk usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnah, ar-rad alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu usul ahli sunnah. Tapi tadi dengan syarat harus dengan bukti yang nyata, dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Nah, kemudian kata beliau, wa yubayyina linnasi qissatahum, dan orang yang tahu fulan postingannya sesat, fulan itu betul-betul menyimpang dari salaf, harus dijelaskan kepada manusia. Li'alla yaqa ahadun fi bid'ati fayahlik, sehingga tidak ada yang jadi korban kesesatan penyimpangannya lalu dia akan binasa. Jadi sekali lagi, ada dua tipe orang yang salah, yang menyimpang. Yang nggak sama rata. Kesalahan itu bermacam-macam. Tipe orang yang salah juga bermacam-macam. Kalau kesalahannya privasi, mungkin tadi dua orang ngobrol berduaan,
kemudian ada yang keliru, nasihati langsung. Nggak usah dinasihati di medsos, keliru. Man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya fid dunya wal akhirah. Karena kesalahannya apa? Privasi, pribadi, tersembunyi. Jangan disebarkan di medsos. Mungkin misalnya ya, antum lewat rumah teman antum, ya, mungkin lihat dia mungkin nggak sadar pakai celana apa? Celana pendek. Sedangkan Rasul mengatakan al-fakhidu aurat. Namanya paha itu apa? Aurat, kata Rasul SAW. Antum jangan mengatakan di medsos, ana lihat si fulan tadi ya pakai terlihat auratnya. Ente lihat ya, tersembunyi di rumahnya. Ya, ini sekali lagi tidak layak. Man satara musliman satara fid dunya, ente jepri. Ya akhi, ana tadi lihat rumah antum, kelihatan antum enggak tutup aurat misalnya. Ini sekali lagi kewajiban seorang muslim menutupi aib saudaranya. Kalau kesalahannya apa? Secara ya tersembunyi, privasi. Tapi kalau memang kesalahannya itu di medsos, ya sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza dhahara al-munkar alaniyatan yajib ingkar alaihi alaniyatan. Kalau kemungkaran itu sudah merajalela, nampak di hadapan umum, maka wajib dibantah juga di hadapan umum. Cuma orang-orang sekarang ini aneh binjalan. Yang kesalahannya tersembunyi, privasi, dibantah di medsos terang-terangan. Tapi kalau kesalahannya di medsos, disuruh yang membantah menjabri. Paham ya? Ini keliru, dibalik. Yang kesalahannya privasi, tutupi, nasihati secara pribadi, dijabri. Tapi kalau kesalahannya itu terang-terangan, apalagi itu sudah berulang-ulang kali, maka wajib dibantah secara apa? Terang-terangan. Paham dong? Nah, lanjut poin 10. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini juga beliau sering mengulang-ulang kata-kata i'lam. Apa tujuannya? I'lam. Iya, agar yang mendengarkan ini perhatian, enggak apalagi tidur. Bang, ini diulang-ulang, i'lam. Ini tujuannya untuk apa? Ya, menyiapkan diri kita dengan ilmu yang akan beliau sampaikan. Baru poin berapa ya? 3 poin sudah ngantuk. Baik. Wa'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimu islamu abadin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia betul-betul ittiba kepada ajaran Rasul, kepada ajaran para sahabat Rasul, musaddiqan, membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya, musalliman, pasrah tunduk. Adzan dulu. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali poin ke-10. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu abadin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia ittiba kepada ajaran Rasul, musaddiqan, membenarkan kabar berita dari Rasul, dan dia tunduk patuh kepada hukum-hukum syariat ataupun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak sempurna iman mereka sampai menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka, dan mereka
yusallimu taslim, yaitu tunduk patuh pasrah kepada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama anna qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfuna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Dan barang siapa mengklaim atau menganggap masih ada sesuatu dari urusan agama Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW kepada kita, maka orang itu telah mendustakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita wajib meyakini al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama, ya, al-Islam. Rasul SAW ketika khutbatu al-wada, haji perpisahan, Rasul mengatakan ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan ajaran Islam kepada kalian wahai para sahabatku? Para sahabat menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi, aku telah menyampaikan semua ajaran, ya, ajaran. Maka turunlah ayat tadi, Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan para sahabat menyampaikan sebagaimana yang Rasul telah ajarkan kepada mereka. Makanya Allah memuji para sahabat dalam banyak ayat, karena mereka telah memahami Islam, ya, sesuai dengan ajaran Rasul. Mereka telah mengamalkannya dan mereka telah mendakwahkannya. Seandainya mereka tidak menyampaikannya, tidak mungkin Allah memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah menjadikan para sahabat sebagai suri teladan bagi kita. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Barang siapa yang intinya menjadi wattaba'u biihsan, maka radhiyallahu anhum wa radu. Allah puji para sahabat karena apa tadi? Mereka yang paling paham tentang ilmu agama ini, yang paling mengamalkan, dan mereka yang paling antusias menyampaikan agama ini kepada, ya, manusia setelah mereka, yaitu para at-tabi'in. Yang menuduh para sahabat menyembunyikan sesuatu dari agama ini, maka orang itu, ya, berdusta. Wa kafa bi furqatan wa ta'nan alaihim, maka cukuplah itu sebagai caci celaan kepada para sahabat. Wa huwa mubtadi'un dalun mudil. Orang yang menuduh tadi, dia ahli bid'ah, dia sesat menyesatkan. Yang mencela sahabat dengan apapun celaan tadi, maka dia mubtadi', sesat menyesatkan. Muhdithun fil Islam ma laysa fi, dia membuat kebid'ahan yang tidak pernah ada dalam al-Islam. Ya, sekali lagi ini sikap tegas, ya, terang dari Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Poin 11. Wa'lam rahimakallah anna laysa fi sunnati qiyasun. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, tidak ada dalam as-sunnah qiyas. Yang pertama perlu kita jelaskan, qiyas itu dalam istilah ulama ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'ah, mengikutkan sesuatu cabang kepada asalnya karena suatu sebab yang mengumpulkan di antara keduanya. Contoh, Rasul mengatakan az-zahab biz-zahab wal fiddah bi-fiddah mislan bi mislin yadan bi yadin. Kata Rasul, jual beli emas, kalau dengan emas syaratnya harus ada dua. Satu, takaran, ya, yang kedua kontan. Bang, nah, ini emas sekarang dikiaskan dengan uang. Kenapa? Karena sebab dua-duanya sama-sama mata uang. Dulu jual beli pakai apa? Emas, pakai, ya, dirham dan apa? Dinar. Dinar mata uang emas. Kalau dirham mata uang apa? Perak. Dulu jual beli seperti itu. Dari emas jadi apa? Perak. Gak boleh, ya, 1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas. Meskipun mungkin beda bentuknya, yang 1 kalung, yang 1 gelang misalnya. Kalau ada perbedaan gram ini, maka menjadi apa?
riba. Man zada aw istazada faqad arba. Kata Rasul, barang siapa yang menambah atau minta tambahan, dia jatuh ke dalam apa? Riba. Dulu riba ini pada apa? Tukar menukar emas. Nah, sekarang dikiaskan oleh para ulama dengan mata uang rupiah misalnya. Emas dengan emas, satu sinful, satu jenis. Rupiah dengan rupiah juga sama. Kalau ada tukar menukar beda nominal, jatuh ke dalam apa? Jika lebaran misalnya kan demikian. Orang jualan apa? Uang baru 100.000, yang baru ditukar dengan 110 misalnya. Ini riba. Sebagaimana kata Rasul tadi. Paham? Jadi sekali lagi, ini namanya kias. Yang mengikutkan yang cabang, yaitu uang tadi, kepada yang asal, yaitu uang dinar dirham tadi, karena suatu sebab, yaitu sama-sama sebagai mata uang untuk jual beli. Paham dong? Nah, di sini apa maksud tidak ada kias dalam sunnah? As-sunnah di sini yang pertama maksudnya adalah al-aqidah. Tidak ada apa? Kias dalam akidah. Karena akidah itu hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Contoh, ya ini diantara membantah para penyembah kuburan keramat. Mereka mengkiaskan wali yang telah mati, yang dikubur, yang memang kata Allah orang yang mati syahid di jalan Allah itu masih hidup di alam barzakh. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan engkau mengatakan yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka apa? Hidup. Ya, kata penyembah kuburan, para wali masih hidup di kuburannya, boleh istighatsah, minta-minta karena mereka masih apa? Hidup. Kita katakan ini alam barzakh. Paham? Hidup, iya betul. Seandainya mereka betul-betul wali Allah atau mati dalam keadaan syahid fisabilillah, iya hidup. Cuma hidupnya di alam apa? Barzakh. Tidak boleh dikiaskan dengan apa? Alam hidup di dunia. Paham? Ini nggak ada kias dalam masalah apa? Akidah. Ya, karena apa? Alam barzakh ini alam yang di luar alam dunia. Beda kehidupannya dengan kehidupan di dunia. Makanya Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Sebagaimana kalau kita, ini sekali lagi, ini salah satu fungsi akal yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah kita pakai. Secara logika saja, akal yang sehat, orang yang sudah meninggal dunia, meskipun dia wali misalnya, apakah dia bisa mandi sendiri? Hah? Apakah yang meninggal dunia, ya meskipun dia seorang wali, apakah dia bisa pakai kafan sendiri? Hah? Ketika dia sudah mati, apakah bisa dia menyemayamkan dirinya sendiri? Siapa yang menyemayamkan? Siapa yang memandikan? Siapa yang mengkafani? Yang masih sudah nggak bisa apa-apa dia. Paham dong? Ngapain ketika sudah dimakamkan kok minta apa? Rezeki, minta kesembuhan. Ini secara nas, secara nakal wal akal tidak benar. Kalau mengatakan kan dia masih hidup, iya hidupnya di alam, tidak bisa dikiaskan dengan alam apa? Dunia. Ini makna daripada laisa fi sunnati. Ya, tidak ada kias dalam masalah apa? Al-aqidah. Faham dong? Nah, wala yudrab lahal amsal, dan tidak boleh dibuat permisalan. Ya, ini juga sama. Contoh, ya, dalam tauhid asma wa sifat, tentunya tidak boleh apa? Tamtsil, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Allah punya sifat wajah, tetapkan. Tidak boleh dibuat apa? Perumpama dengan makhluk. Nah, ini diantara makna apa? Wala yudrab lisunnati al-amsal. Wala tuttaba fiha al-ahwa. Tidak boleh juga menundukkan sunnah dengan hawa nafsu. Menolak sifat Allah istawa karena enggak cocok dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Dalilnya ya luar biasa, terang benderang. Wa inna ma huwa tasdiq bi athari Rasul sallallahu.
Cukup seorang itu membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Apalagi kata para ulama, di antara konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sedikit mengulang pelajaran biar nggak ngantuk. Sebutkan 4 konsekuensi dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini masalah syahadat. Harus paham apa makna dan konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuma ada 4 saja, sebutkan. Nah, zid, tambah lagi. Masih kurang dikit. Yang lain, tambahkan. Baik, masih pertengahan perjalanan, kurang setengah lagi. Yang lain, masih ngantuk. Husnudon aja, yang mungkin tawadhu, nggak mau riak ya. Baik, kata para ulama, konsekuensi dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, tasdiqu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ijtinabu manahan wa zajara, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, apa? La yubadallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Taib itu diantara konsekuensi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, at-tasdiq bi athari Rasulullah SAW bila kaifin, tanpa menanyakan tentang bagaimananya, terutama dalam bab apa? Sifat Allah. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Cukup seorang muslim muslimah meyakini Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh ditanyakan kaifa, bagaimana Allah turun. Kata Imam Malik, al-kaifu majul, bagaimana Allah istawa, bagaimana Allah turun, tidak ada yang tahu. Cukup benarkan saja. Faham tuh? Sama dengan semua sifat Allah, tetapkan tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa dibagaimanakan. Allah punya wajah, tetapkan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan wajah makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Faham tuh? Ini sekali lagi, cukup at-tasdiq bila kaifin, tanpa membagaimanakan, membayangkan, tanpa bertanya bagaimananya sifat Allah. Dan itu berlaku untuk semua sifat Allah. Wala syarhin, yang dimaksud tanpa syarat, yaitu tanpa penjelasan yang batil. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Tanpa syarah bukan berarti nggak boleh mensyarah menjelaskan. Boleh sesuai dengan apa? Syarah para ulama, namun tidak boleh mensyarah sebagaimana syarahnya kelompok ahli bidah, mentafsirkan. Makanya dalam ungkapan sebagian ulama ada kata-kata bila tafsir, tanpa tafsir. Sebagian manusia gagal paham tentang ucapan itu. Kata mereka ulama salaf itu tidak mentafsirkan alias tidak menjelaskan tentang sifat Allah. Mereka hanya mentafwid, menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, wallahu alam apa artinya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wallahu alam apa artinya wajah. Bal yadaw mabsutatan, wallahu alam. Ini diantaranya apa? Gagal paham tentang ucapan salaf bila syarhin, bila tafsir. Padahal maksudnya adalah apa? Bila tafsirin batilin. Sebagaimana kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, mereka mentafsirkan istawa, istaulah menguasai. Ini artinya apa? Tafsir yang batil alias takwil yang batil. Mereka, kelompok Al-Jahmiyah,
mentafsirkan aliyah tangan dengan al-qudrah, kekuasaan. Ini namanya tafsir yang apa? Ini yang ditolak oleh salaf. Kata-kata Imam Barbahari wala syarhin, itu tanpa syarah, tanpa tafsir, tanpa penjelasan ala kelompok ahli bid'ah. Adapun syarah yang sahih, maka itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Arti istiwa sudah dipahami. Apa itu? Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in mentafsirkan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi. Jadi sekali lagi, salaf mentafsirkan tapi dengan tafsir yang sahih. Ketika ada ucapan dari salaf tidak boleh mentafsirkan ayat-ayat sifat, maksudnya tafsir yang batil. Paham dong? Karena alil bid'ah, ya apalagi sekarang ini luar biasa, mereka ini kepanasan. Mereka membabi buta, membantah kalau mereka namakan salafi wahabi. Sampai ada yang pernah Anda dengar potongan videonya, barang siapa mengatakan Allah di atas ars maka dia kafir. Kemudian membawakan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, sama dengan tadi, barang siapa yang mengatakan Allah tinggi di atas ars maka dia kafir. Ya, kita katakan Imam Syafi'i yang nomor berapa itu? Gang berapa itu? Gak ada. Yang ada Imam Syafi'i. Sebagaimana kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf. Beliau mengatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya At-Um meriwayatkan, menukil hadis tentang budak perempuan yang ditanya oleh Rasul di mana Allah, sang budak menjawab fis sama. Imam Syafi'i menukil hadis tersebut karena keyakinan beliau Allah fis sama. Sekali lagi, ya alil bid'ah yang ngawur asbun dusta. Karena apa tadi? Sudah kepanasan, seperti yang kita sampaikan kayak apa? Kesurupan al-jin. Makanya harus tetap semangat, sampaikan sudah akidah salaf ini, mereka terima atau tidak, sampaikan sudah. Al-haq harus betul-betul disampaikan. Meskipun pahit rasanya. La yuqal lima wa kaif. Tentang masalah akidah tidak boleh bertanya tentang mengapa. Ini terutama dalam bab takdir. Mengapa kok saya ini ditakdirkan gak seperti Imam Syafi'i? Gimana minta seperti Imam Syafi'i, ngaji aja tidur terus? Ditanya nggak jawab, ya. Ini tidak boleh bertanya mengapa, kenapa. Dalam bab takdir Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'al. Allah tidak bertanya kenapa Allah berbuat demikian, mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab sifat Allah tidak boleh bertanya bagaimana. Paham dong? Poin ke-12. Wal kalam wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdatsun. Al kalam yaitu ilmu kalam. Ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, itu namanya ilmu kalam. Sepakat Ahlussunnah mengharamkan ilmu kalam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sangat keras bagi yang belajar ilmu kalam. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukuman yang aku berikan kepada pengikut ilmu kalam dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, wa yutafu bi fil asyar wal qabail, dan dikarak di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, seraya diumumkan hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan hukuman bagi yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan dia mengikuti ilmu kalam. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i yang sangat masyhur dan diikuti oleh para ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i dan seterusnya. Namun sangat disayangkan yang sekarang mengaku Asy-Syafi'iyah bangga kalau belajar ilmu kalam yang merupakan anaknya ilmu filsafat. Naudzubillahi min dzalik. Padahal inilah yang sesungguhnya menghancurkan kaum muslimin. Ilmu kalam, ilmu filsafat. Bahkan Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab pernah berkata, iyyakum wa ashabar ra'i.
Jauhkanlah diri kalian dari penuhan akal. Fa innahum a'da'us sunan. Mereka adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ulama Ahlussunnah pun yang membolehkan, yang mensupport belajar ilmu kalam. Kata Imam Barbahari, ilmu kalam, debat kusir dengan ahli bid'ah itu adalah bid'ah. Ini secara umum ya. Karena kata para ulama ahlul bid'ah itu untuk dijauhi, bukan malah selfie, bukan malah bermesraan. Kalaupun dialog itu pertimbangannya panjang. Ya, karena memang hukum asalnya tadi bermuamalah dengan ahlul bid'ah itu menjauh dari mereka. Ya, sampai kata Rasul SAW, man sami'a dukum bid-dajjal falyan'anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Kata Rasul dalam lanjutan hadisnya, fa inna rajul yahsibu anna mu'min fayattabi'u lima yab'atsu minna asyubuhat. Ya, ada seseorang kata Rasul yang dia percaya diri, dia kuat imannya, dia mendekati Dajjal, lalu dia terakhir menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhat Dajjal. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, muridnya Imam Barbahari, beliau mengatakan fitnahnya alil bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya ad-Dajjal. Kalau mau diperinci, Dajjal muncul seumur dunia ini sekali saja. Sedangkan alil bid'ah berapa kali muncul? Tiap detik ada alil bid'ah. Apalagi di dunia maya sekarang, naudzubillah min dzalik. Dajjal ada tandanya. Di antara dua matanya itu apa? Tulisan kafara atau kafir. Sedangkan al-bid'ah ada nggak tulisannya? Saya al-bid'ah ada nggak? Ini berbahaya, tersembunyi. Al-bid'ah itu masih bisa bertelur di kota Mekah, kota Madinah. Sedangkan Dajjal nggak mungkin bisa masuk. Ini bahayanya fitnah ahli bid'ah. Maka secara asal hukum bermuamalah dengan mereka al-hajar, menjauh. Kecuali kalau memang dirasa ada kemadharatan. Yang sering kita contohkan ya, misalnya simpel saja di kampung ya, Pak RT mubtadi ahli bid'ah. Kalau antum menghajar, memboikot, nggak mau mengucapkan salam, nggak mau menyapa, nggak dapat surat nikah nanti. Paham ya? Nah, ini artinya apa ya? Sudah ya, sesuai muamalah ala kadarnya. Tetap nggak boleh ikut bid'ahnya. Cuma kalau antum menghajar, antum yang malah dia hajar balik. Ya, maka sekali lagi lihat sikon juga. Namun intinya debat kusir dengan al-bid'ah secara asal terlarang, haram. Ya, kata para ulama, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum. Jangan bermajlis dengan al-bid'ah, jangan berdebat dengan mereka. Kenapa? Karena mereka ngeyel, mereka ini keras kepala. Ya, nggak ada manfaatnya secara asal ya, secara umum berdebat dengan mereka. Bahkan terkadang memutarbalikkan proses debat tersebut, membalak-balikan fakta. Ya, madorotnya lebih banyak. Nah, kecuali tadi ada syarat-syarat tertentu. Nah, itu bari para ulama. Jangan antum baru selesai 12 poin langsung nantang debat alil bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Dan itu pernah terjadi. Ya, ada di Surabaya dulu, ya lama sudah. Ada satu orang, dia masuk ke grupnya atau grup WA atau apa dari ahli bid'ah. Suka nantang itu, menyebarkan. Padahal di kandangnya ahli bid'ah. Ketika dibalik oleh ahli bid'ah, ayo kita debat di mana saja. Dia jawabannya, kalau Anda mau berdebat, silakan datangi Ustadz Fulan. Ini namanya apa? Lempar batu sembunyi muka. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi hati-hati. Yaqdahu syak fil qalb. Debat kusir ataupun al-kalam, ilmu kalam ini memasukkan keraguan dalam hati-hati. Ya, meskipun Anda sudah lama ngaji akidah, jangan mencoba mencicipi majlisnya alil bidah. Meskipun dengan tujuan ana mau menasehati, ana mau mendebat, jangan. Sekali lagi,
Karena asyubah khotofa, kata ulama, syubhat cepat apa? Menarik. Sedangkan hati al-qulub apa? Dhaifah. Cukup sudah antum datangi majelis akidah salaf. Jangan sekali lagi mencicipi akidah ahlul bidah. Wa in asaba sahibu al-haqq wa sunnah. Meskipun terkadang ahlul kalam itu ada benarnya juga, tapi sekali lagi tetap salah. Kenapa? Metodenya. Contoh, ahlul kalam itu banyak pembahasan tentang masalah wujudnya Allah. Katanya untuk membantah kelompok apa? Ateis. Itu nggak salah, tapi apa? Samping kanan samping kirinya apa? Banyak kebatilan. Dan hampir rata-rata ahlul bid'ah itu ada setitik kebenaran. Nggak mungkin 100% mereka apa? Tertutup dengan kebatilan. Nggak mungkin. Jangankan apa? Mereka iblis, bahnya mereka ini punya ucapan yang hak, nggak semuanya batil. Contoh ketika dia bersumpah dengan menyebut sifat Allah, fa bi izzatika, ya Allah dengan kemuliaan. Boleh nggak bersumpah dengan sifat Allah? Boleh. Paham dong? Ya sekali lagi, ahlul bid'ah juga demikian. Kelompok khawarij, mereka apa? Punya semboyan jihad. Namanya jihad zirwatus sanamil Islam. Paham? Mereka apa? Mensiarkan hukum Allah. Wajib berhukum dengan hukum Allah. Hak. Paham? Tapi kebablas mengatakan yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad. Ada setitik kebenaran. Maka dari situlah setan membujuk manusia ikut ajaran apa? Mereka. Kata para ulama, kalau ahlul bid'ah itu 100% batil, mungkin gak ada yang ikut apa? Mereka. Bahkan syiar Rafidhah. Apa syiar mereka? Cinta ahlul. Siapa gak cinta ahlul bait? Ini setitik kebenaran cinta. Meskipun apa? Tafsir mereka berbeda. Meskipun mereka juga berlebihan. Cuma tadi ada setitik kebenaran. Itu yang digunakan setan menipu manusia ikut ajaran sesat tersebut. Makanya berhati-hati. Kemudian poin ke-13, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annal kalama fir rabbi ta'ala muhdathun, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, berbicara tentang Allah, antum kasih keterangan tanpa dalil, itu muhdath bid'ah. Rasul SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah, namun jangan berpikir tentang zat Allah. Tadi jangan bertanya bagaimana sifat wajah Allah. Ini namanya apa? Berbicara tentang sifat Allah, tentang zat Allah tanpa ilmu, tanpa dalil, haram. Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdusta atas nama Allah? Menafikan sifat Allah tanpa hak, tanpa dalil, atau menetapkan juga tanpa dalil. Ini namanya bid'ah. Nah, wa huwa bid'atun wa dhalalah. Ditegaskan oleh Imam Barbahari, dan itu bid'ah, itu sesat. Jadi bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadah saja, diantaranya dalam masalah akidah. Seperti misalnya menafikan sifat Allah istiwa di atas aras, mentakwilkan sifat tangan dengan kekuatan, ini bid'ah. Berbicara tentang sifat Allah tanpa apa? Al-ilmu. Wala yutakallam fir rabb illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana Rasul sallallahu li ashabihi. Ini manhaj Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat. Kata Imam Al-Barbahari, tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali
dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya Ahlus Sunnah yang sejati dengan yang imitasi. Padahal mereka ahlul bidah, ahlul kalam, namun berkedok ahli sunnah. Kalau mereka tadi hanya berlandaskan akal, ya, mereka punya kaidah kullu nasin auhama fi tasbih awilhu. Setiap ayat hadis yang menurut akal mereka akan mengantarkan kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka takwilkan. Ya, seperti tadi, ketika mereka melewati ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Menurut akal mereka, kalau ditetapkan Allah punya tangan, nanti sama dengan tangan apa? Makhluk. Oh, berarti maknanya bukan tangan, namun maknanya al-qudrah, kekuasaan. Paham? Ini namanya apa? Berbicara tanpa ilmu. Mana dalil mentakwilkan kata-kata bal yadahu, yang mana ayat hadis tentang sifat tangan bagi Allah banyak dan bermacam-macam redaksinya. Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Mereka orang musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Ya surah Az-Zumar, pada hari kiamat langit dalam genggaman tangan Allah. Paham? Ya, artinya apa? Enggak bisa disamakan dengan tangan makhluk. Namun mereka takwilkan. Ini berbicara tentang Allah tanpa apa? Al-ilmu. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah apa? Ini kaidahnya. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tentang sifatnya, maka apa? Dibenarkan. Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Namun apa? Tidak sama dengan tangan makhluk. Dalilnya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau ada persamaan, itu hanya sekedar apa? Persamaan dalam kata saja. Hakikatnya apa? Berbeda. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau Imam Barbahari murid dari muridnya siapa? Imam Ahmad. Kemarin kita contohkan murid dari muridnya Imam Syafi'i siapa? Hah? Itu langsung murid dari muridnya Imam Syafi'i. Cucu murid lah istilahnya. Siapa yang kita sebut kemarin? Yang punya kitab spesial masalah tauhid asma wa sifat. Kitab At-Tauhid, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, yang wafat tahun 311 Hijriah. Masih sezaman lah dengan Imam Al-Bar. Dalam kitab beliau tersebut, beliau mengatakan orang yang berhalusinasi tadi. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, dia berhalusinasi. Berarti ente menyamakan tangan Allah dengan tangan apa? Ente musyabbihah, ente mujassimah. Maka perumpamaan orang ini, kata Imam Khuzaimah ini dalam kitab Tauhid, redaksinya kurang lebih, ini sama dengan orang yang mengatakan monyet, anjing, babi itu punya wajah. Apakah orang yang mengatakan demikian berarti menyamakan wajah manusia dengan wajah binatang tadi? Contoh sekarang. Kalau misalnya ada orang dari kebun binatang, kan ada kebun binatang di Bukit Tinggi kan, baru datang kemudian ngobrol. Anak tadi pagi lihat wajah singa, monyet, babi di kebun binatang. Kemudian yang diajak bicara itu marah. Kamu jangan menyamakan saya dengan binatang-binatang itu. Nah, siapa yang menyamakan? Orang yang ngamuk-ngamuk tadi itu layak dibawa kemana? RSC. Paham dong? Ketika orang itu menceritakan, menyebutkan binatang punya wajah, tidak ada kelaziman dia menyerupakannya dengan siapa? Orang lain. Tidak ada. Tapi kalau orang lain itu percaya diri mirip dengan itu, ya wallahu a'lam. Kalau kita kan tidak, paham ya? Tapi intinya tadi, kalau dia merasa disamakan, berarti tidak apa? Itu perumpamaan alim bidah. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, kekala wajhmu, Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan. Ketika ditetapkan, dianggap itu menyerupakan dengan makhluk, ini orang yang tidak apa? Tidak waras. Kemudian juga kalau kita kejar, kalau kita bantah lagi mereka. Mereka menetapkan 7 sifat, betul enggak? Masih hafal kan? Itu yang 20. Ini yang ringkasnya.
Al-haya kehidupan, ilmu, kudrah, al-iradah kehendak, kekuasaan, asam, al-basar, al-kalam. 7 sifat ini semuanya ada pada apa? Makhluk. Bukankah makhluk juga hidup? Antum hidup enggak? Apakah berarti menyerupakan Allah dengan manusia yang sama-sama hidup? Enggak ada kelaziman. Itulah mencela-mencelinya ahli bid'ah, menetapkan sebagian 7 atau 20 tadi tapi mentakwilkan yang lain. Padahal kaidahnya sama. Kata para ulama, al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil ukhra. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat-sifat yang lain. Tetapkan tanpa disurupakan, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditakwilkan, tanpa dinafikan. Tetapkan apa adanya. Paham dong? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Lanjut Pak Joko. Sepanjang ini. Sampai jam berapa ini? Baik, yang ke-14. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, Rabbana awalun bila mata. Allah Rabb kita maha pertama tanpa ada permulaan. Wa akhirun bila muntaha, yang maha terakhir tanpa ada batas akhirnya. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi. Wa ala arsyihi istawa, dan dia istawa di atas arasnya, tinggi di atas arasnya. Wa ilmuhu bikulli makan, sedangkan ilmunya di mana-mana. La yakhlu min ilmi makan, tidak ada sesuatu tempat yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Poin 14 ini dalilnya dalam surat Al-Hadid ayat ketiga dan keempat. Poin 14 ini makna ataupun penjelasan tafsir dari surat Al-Hadid ayat 3 sampai 4. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Betul ya? Nah, dialah Allah yang maha pertama. Rasul mentafsirkan dalam doa sebelum tidur. Ya, ada doa. Di antaranya kata Rasul, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan Engkau yang maha terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai', dan Engkau yang maha dhahir, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan Engkau maha al-batin, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagimu. Kemudian dalam ayat keempat Allah mengatakan, huwallazi khalaqas samawati fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dalam 6 masa, kemudian dia istawa di atas arsy. Apa arti istawa tadi menurut salaf? Ala wartafa, tinggi di atas arsy. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia mengetahui apa yang turun ke bumi, apa yang naik ke bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke atas langit, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Di sini ada penegasan sifat istiwa bagi Allah. Kemudian kata-kata dia bersama kalian di mana saja kalian berada, itu enggak bertentangan dengan Allah yang ada di atas al-arsy, karena redaksi ayat tadi berkaitan dengan ilmunya Allah. Makanya kata Imam Barbahari, Allah di atas arsy, ilmunya di mana-mana. Yang bersama kita adalah apa? Ilmunya, bukan zat Allah. Zatnya Allah ada di atas al-arsy. Jadi poin 14 ini ringkasan dari firman Allah surat Al-Hadid ayat ketiga ayat ke-4, sekaligus membantah syubhat alil bid'ah. Sering alil bid'ah, alul kalam, kalau antum mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Loh kok bisa? Kan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka apa jawabannya? Yang dimaksud wa huwa ma'akum adalah apa?
Coba antum nanti baca lagi redaksi ayatnya. Sebelum kata-kata wa huwa ma'akum, Allah berbicara tentang ilmunya. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Kemudian ditutup dengan wallahu bima ta'maluna basir. Dan ini ijma' salaf mentafsirkan wa huwa ma'akum, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut poin 15, masih tentang tauhid asma wa sifat. Wala yaqulu fi sifatir rabb kaifa wa lima. Tidak boleh bertanya tentang sifat Allah dengan kata-kata kaifa. Ini sudah kita sampaikan tadi, ucapan Imam Malik, al-kaifu majhul was su'alu bid'ah. Demikian pula tentang takdir Allah, tidak boleh bertanya kenapa, mengapa, demikian dan demikian. Illa syakun, tidaklah yang berkata tentang sifat Allah dengan kenapa, mengapa, bagaimana, kecuali orang yang ragu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Poin 16, Al-Quran kalamullah. Kita mau sedikit-sedikit sampaikan sesuai dengan dalilnya. Al-Quran kalamullah, dalilnya surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Ini juga kalau mau dibahas membantah dua kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu hikayah, fotokopiannya kalamullah, atau ibarah, ungkapan dari kalamullah, bukan asli kalamullah. Itu sekali lagi ajaran mereka, karena mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara dengan suara. Sedangkan dalam hadis Rasul mengatakan pada hari kiamat Allah yunadihim bisautin, Allah memanggil penduduk mahsyar dengan suara. Sedangkan kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah atau Al-Kulabiyah tidak meyakini Allah berbicara dengan apa? Suara. Ini sekali lagi salah satu kesesatan mereka. Makanya mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Bang, makanya mereka ini mirip dengan kelompok Jahmiyah. Cuma kalau Jahmiyah gentle mengatakan Al-Quran makhluk, sekaligus kufur sudah. Bang, dan ini masih tersebar di mana-mana di negeri kita di antaranya. Makanya beberapa tahun yang lalu kan muncul bapak-bapak tua itu yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Itu ajarannya mereka. Karena mereka meyakini Allah nggak bisa berbicara dengan suara. Yang menerjemahkan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad atau malaikat Jibril. Intinya sama dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, ucapan Nabi Muhammad, ucapan malaikat Jibril. Paham? Adapun Ahlussunnah mengatakan tidak, Al-Quran kalamullah. Ketika Allah berbicara dengan malaikat, berbicara dengan para anbiya, Nabi Musa bisautin. Kemarin kita sempat di Surabaya mengkaji kitab Akidah Abul Hasan Asy'ari dan juga Akidah Ahlussunnah karangan Imam Harb Al-Kirmani, murid langsung Imam Ahmad. Ada pembahasan Imam Ahmad ditanya oleh putranya yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, apakah benar orang yang mengatakan Nabi Musa diajak bicara oleh Allah tanpa suara? Kata Imam Ahmad, bala, sekali-kali tidak benar itu. Bal yatakallamallahu bisautin, bahkan Allah berbicara dengan suara. Itu ucapan Imam Ahmad dan dibawakan riwayat-riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ketika Allah menurunkan wahyu di langit, para malaikat mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran kalamullah, dalilnya At-Taubah ayat ke-6. Wa tanziluhu, diturunkan oleh Allah, dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Asy-Syu'ara 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Rabbil Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin, diturunkan kepada malaikat Jibril ala qalbika, atas hatimu wahai Nabi Muhammad, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Dan juga Al-Quran adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat An-Nisa 174. Kemudian laisa bimakhluk, Al-Quran bukan makhluk. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Dan perintah Allah ada dalam Al-Quran. Allah membedakan antara penciptaan dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Sebagaimana kata Sufyan Ibn Uyainah. Bayyanallahu al-khalqa minal amr. Allah membedakan antara perintah dan penciptaan. Al-Quran adalah perintah Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk. Demikian pula dalilnya surat Ar-Rahman. Ayat pertama sampai ketiga. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lanjutkan. Khalaqal insan. Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia Allah yang mengajarkan, menurunkan Al-Quran. Dan dia menciptakan manusia. Allah bedakan. Al-Quran Allah turunkan. Sedangkan manusia Allah ciptakan. Maka Al-Quran bukan makhluk ciptaan Allah. Namun Al-Quran kalam Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Dan ijma' ulama mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan akidah yang satu ini luar biasa berharganya bagi ulama salaf. Sampai mereka taruhan nyawa untuk akidah yang satu ini. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah rela dipenjara di 3 kekhalifahan, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, demi menjaga akidah yang sahih ini. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sampai beliau dipenjara, dicambuk sampai pingsan, tetap bersikeras Al-Quran kalamullah. Demikian pula ada salah satu murid Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buaiti. Beliau juga sama, dipenjara, dirantai, dibelenggu. Sampai beliau pernah berkata, suatu hari pernah aku tidak merasa ada rantai di badanku. Karena apa? Ya, sudah istilahnya ngapal betul, sudah betul-betul ya lama beliau dirantai. Ya, sampai beliau mengatakan, biarkan aku seperti ini, biar nanti generasi yang akan datang akan tahu ada sebagian manusia rela mati untuk menjaga akidah Al-Quran kalam Allah. Maka sekali lagi, hati-hati jangan sampai pernah meremehkan pembahasan yang satu. Nah, ini Al-Quran sudah lama, sudah bahas. Ulama itu taruhan nyawa demi apa? Akidah yang satu. Ya, terutama dari kelompok harokat. Ya, mereka naudzubillah min dzalik suka menyinyiri apa pembahasan ini. Sudah pembahasan kadaluarsa. Sekarang ini musuh kita Yahudi. Ya, ini seperti Yahudi yang apa? Ya, mengingkari sifat-sifat Allah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Bagaimana Allah akan menurunkan pertolongannya, sedangkan mereka melecehkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intansurullaha yansur. Ahlussunnah ini ya mementingkan pembahasan akidah. Ini salah satu kiat untuk menggapai kejayaan umat. Pertolongan Allah akan turun kalau kita menolong Allah. Di antaranya apa? Ya, membela al-haq tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya atau lanjutannya, li'annal Qur'an minallah, karena Al-Quran dari Allah, wa ma kana minallah falaysa bimakhluk. Ya, kalau Al-Quran dari Allah itu bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha qablaha wa ba'dahuma. Inilah yang diucapkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan para fuqaha sebelum mereka berdua dan setelah mereka berdua, qablahuma wa ba'dahuma. Wal mira fihi kufrun. Mendebat masalah ini kufur akbar. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, tidak yang mau mengatakan Al-Quran kalamullah, maka tadi hukumnya apa? Kufur akbar. Meskipun ini hukum secara
mutlak secara umum, bukan menunjuk si B, si D. Contoh Imam Ahmad dikriminalisasi oleh tiga khulafa. Tiga khulafa meyakini Al-Quran makhluk, namun tidak pernah Imam Ahmad mengkafirkan seorang pun dari mereka. Meskipun secara umum beliau mengatakan yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, tapi ini hukum secara global, secara umum, bukan untuk menghukum individu. Ini sekali lagi kaidah yang penting dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran besar, kesyirikan besar langsung bisa divonis kafir, murtad, musyrik, tidak bisa. Ada perincian panjang. Iya, ucapannya kufur, orangnya belum bisa langsung dikafirkan. Barangkali apa? Ya, ketertian lisan, barangkali dia jahil, ya, banyak syarat-syarat pengkafiran secara individu. Gimana? Lanjut apa cukup? Hah? Oh, sudah menyerah. Baik, barangkali ada pertanyaan. Baik. Mohon penjelasannya bagaimana praktek bentuk konkret sikap kita dalam kehidupan sehari-hari terkait keras dengan ahli bid'ah. Di antaranya kalau kita diundang acara bid'ahnya harus tegas, bukan keras banting gelas, bukan, ya. Keras dalam artian betul-betul kita berkomitmen dan ikut acara mereka sama sekali, ya, dan ikut support mereka. Ya, kemudian juga tadi, ya, kalau seandainya ya ada kekuasaan atau kemampuan untuk kita memboikot, kita boikot. Ya, misalnya kita punya perusahaan, ada ya pekerja yang dia suka berbuat bid'ah, misalnya sholat berbuat bid'ah di musola tempat perusahaan kita tegur. Mungkin pertama dengan lemah lembut nasihati, tapi kalau dia tidak mau, dikerasi, ya, kalau bisa dipecat. Biar apa? Tidak menularkan bid'ahnya kepada pekerja yang ini. Kalau kita punya apa? Kekuasaan. Tapi kalau tidak punya kekuasaan, itu tadi seperti Pak RT dengan apa? Ya, hadis sekali lagi, setiap sikon ada apa? Ya, sikap tersendiri. Cuma intinya tetap tidak boleh ikut ke bid'ahnya, tidak ikut majelis bid'ahnya. Paham dong? Nah, dan juga sikap kita dengan awam pengikut bid'ah, karena dalam keseharian kita masih ya nggak masa jual beli, kita sekadar lewat assalamualaikum waalaikumsalam, ya, ngobrol tentang masalah bisnis, ya bedalah kita. Tapi kalau sudah ada undangan, ya majelis acara-acara bid'ahnya mereka atau majelis ilmu mereka, kita tidak ada sama sekali apa hadir atau ada sungkanisme. Nggak enak, masa nggak hadir? Ya sudah, harus tegas, harus apa? Jelas, kita tidak mau sama sekali. Meskipun cara menolaknya dengan lemah lembut, dengan baik, kalau bisa nasihati dari. Saya ada lagi yang mau ditanyakan? Salam. Penjelasan terkait masalah kaidah ilah di masalah ini dari jauh. Apakah ini mutlak atau ada bobot-bobot? Baik. Ada ungkapan dari para ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan law haddun minan nadhar. Tidak semua khilaf perselisihan itu bisa dianggap kecuali yang memang ada dalil yang sama-sama kuat. Contoh tadi, ya, Ibnu Hazm itu salah satu ulama yang menghalalkan, membolehkan musik. Ya, lalu apakah kita nggak boleh mengingkari karena ini masalah ijtihad Ibnu Hazm? Tidak. Karena apa? Ini khilaf yang tidak bisa ditoleransi karena jelas-jelas menyelisihi ayat, hadis, dan juga ucapan jumhur para ulama yang sangat amat luar biasa kuat dalilnya. Jadi sekali lagi, nggak benar secara mutlak, tidak boleh mengingkari dalam masalah apa? Al-ijtihad. Para ulama ya saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan ya para ulama-ulama zaman ini. Contoh misalnya kalau mau kita ambil masalah ijtihad, masalah apa? Ya, sedekap setelah ruku. Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah, keras mengingkari. Tapi Syekh bin Baz apa? Membolehkan. Masa nggak boleh?
Ya, Syekh Albani berpendapat itu bid'ah sesuai dengan ilmu beliau. Paham tuh? Ya, masalah salat tarawih 11 rakaat boleh lebih atau tidak, khilaf ijtihadi. Tapi ya luar biasa bantah-bantahan para ulama, enggak benar sama sekali. Nah, apalagi yang memang sekali lagi tidak ada nas yang mendukung ijtihad salah satu daripada ulama tersebut. Tidak secara mutlak. Nah, maka hati-hati dengan yang suka mencari-cari keringanan, ya. Yang suka mencari keringanan itu contohnya alil bidah, ya, berkeyakinan dulu, beribadah dulu, beramal dulu, kemudian cari-cari apa? Dalil. Kalau cocok, ya, diambil, atau kalau kira-kira cocok diambil, kalau tidak ditakwil-takwilkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tapi kalau tidak ada, insya Allah akan kita lanjutkan esok hari, meskipun target kita ya sangat jauh. Memang tugas kita bukan untuk khataman langsung, karena ini sekali lagi panjang pembahasannya. Ya, namun sekali lagi semoga sedikit ini bermanfaat dan Allah barakahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.